Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Adi Lestari. Nah, kali ini kita akan membahas tentang hak dan kewajiban wajib pajak serta nomor pokok wajib pajak. Nah, langsung saja kita akan membahas yang pertama, yaitu mengenai dasar hukum NPWP. Jadi, banyak sekali ya, setidaknya ada 8 dasar hukum nomor pokok wajib pajak yang dibuat oleh pemerintah. Namun, dasar hukum NPWP yang berlaku di Indonesia adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per strip 02 garis miring PJ garis miring 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per strip 20 garis miring PJ garis miring 2013 tentang tata cara pendaftaran dan pemberian nomor pokok wajib pajak, pelaporan pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak, penghapusan nomor pokok wajib pajak dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak serta perubahan data dan pemindahan wajib pajak. Nah, kemudian lanjut, apa itu wajib pajak? Nah, jadi, menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, kemudian lanjut kita akan membahas tentang hak wajib pajak, kemudian kewajiban wajib pajak. Nah, kita akan bahas satu persatu. Jadi, ada banyak sekali hak wajib pajak. Nah, yang pertama yaitu hak dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan. Jadi, wajib pajak berhak untuk melihat tanda pengenal pemeriksa, kemudian meminta surat perintah pemeriksaan, kemudian menerima penjelasan terkait maksud dan tujuan dilakukannya pemeriksaan. Nah, kemudian hak wajib pajak yang kedua yaitu hak mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan kembali. Jadi, apabila wajib pajak tidak setuju dengan surat ketetapan pajak dari Dirjen Pajak, maka wajib pajak juga dapat mengajukan keberatan. Nah, jadi wajib pajak di sini itu berhak mengajukan banding hingga peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Kemudian hak wajib pajak yang ketiga yaitu hak atas kelebihan pembayaran pajak. Nah, jadi adanya hak ini yaitu wajib pajak membayar pajak dengan jumlah yang banyak dari seharusnya, maka wajib pajak tersebut berhak menerima kelebihan bayarnya. Kemudian hak wajib pajak nomor 4 yaitu hak pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Jadi hak wajib pajak yang keempat yaitu wajib pajak bagi wajib pajak yaitu berhak mendapatkan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dalam waktu minimal 1 bulan untuk pajak pertambahan nilai dan 3 bulan untuk pajak penghasilan. Dan ini terhitung sejak surat permohonan diterima oleh Dirjen Pajak, seperti itu. Dan yang terakhir, hak wajib pajaknya yaitu hak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran. Jadi, pada kondisi-kondisi tertentu, wajib pajak bisa meminta permohonan pengangsuran atau penundaan untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia. Nah, dari sekian banyak hak dan wajib pajak yang Ibu bahas di pertemuan kali ini yaitu ada 5 hak wajib pajak. Nah, selebihnya nanti kalian mempelajari sendiri seperti itu. Kemudian lanjut yaitu kewajiban wajib pajak. Nah, kewajiban wajib pajak di sini juga banyak. Yang pertama yaitu akan kita bahas yaitu kewajiban mendaftarkan diri. Nah, jadi kewajiban mendaftarkan diri yaitu salah satu hak wajib pajak yang utama adalah mendaftarkan diri untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Kemudian yang kedua yaitu kewajiban memberikan data. Nah, kewajiban memberikan data yaitu data yang dimaksud adalah informasi orang pribadi atau badan dan dapat menunjukkan kegiatan usahanya itu apa, kemudian penghasilannya berapa, dan kekayaan peredaran usahanya itu berapa dan apa saja, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu kewajiban pembayaran pelaporan
pemungutan atau pemotongan pajak. Nah, kewajiban di sini yaitu wajib pajak harus menghitung, membayar dan melaporkan pajak terutangnya sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu kewajiban pemeriksaan. Jadi kewajiban pemeriksaan contohnya kewajiban yang dimaksud yaitu memenuhi panggilan untuk menghadiri pemeriksaan, memberikan izin untuk memasuki ruang atau tempat yang dinilai perlu, dan memberikan keterangan jika dibutuhkan. Nah, itu tadi yaitu hak wajib pajak dan kewajiban wajib pajak. Lanjut yaitu kita akan membahas hak aparatur pemungut pajak dan kewajiban aparatur pemungut pajak. Jadi selain hak dan kewajiban wajib pajak, di sini juga kita akan bahas adanya hak dan kewajiban aparatur pemungut pajak. Nah, kita akan bahas satu-satu, yaitu yang pertama hak aparatur pemungut pajak yang pertama yaitu menerbitkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP dan atau melakukan pengukuhan pengusaha kena pajak secara jabatan. Kemudian hak aparatur pajak yang kedua yaitu menerbitkan surat tagihan pajak. Kemudian hak aparatur pemungut pajak yang ketiga yaitu melakukan pemeriksaan dan penyegelan. Kemudian hak yang keempat yaitu melakukan penyidikan apabila terjadi tindak wajib pajak yang tidak patuh. Kemudian yang terakhir yaitu menerbitkan surat paksa dan melaksanaan penyitaan. Kemudian itu tadi adalah hak aparatur pemungut pajak. Kemudian kita lanjut yaitu kewajiban aparatur pemungut pajak. Nah, kewajiban aparatur pemungut pajak di sini yaitu ada dua, kewajiban umum, kemudian yang kedua kewajiban khusus. Nah, apa itu kewajiban umum? Jadi kewajiban umum adalah melakukan pembimbingan, penyuluhan, dan penerangan kepada wajib pajak agar mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan. Kemudian untuk kewajiban khususnya yaitu yang pertama menerbitkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Nah, di sini yaitu kewajiban yang pertama menerbitkan nomor pokok wajib pajak sementara dalam waktu 3 hari setelah formulir pendaftaran diterima. Kemudian menerbitkan NPWP dalam jangka waktu 3 bulan setelah formulir pendaftaran diterima. Kemudian yang kedua yaitu menerbitkan surat keputusan atas pengukuhan pengusaha kena pajak, yaitu sebagai wajib pajak pertambahan nilai dalam jangka waktu 7 hari setelah sejak formulir pendaftaran diterima. Kemudian menerbitkan surat keputusan yang ketiga yaitu menerbitkan surat keputusan kelebihan pajak. Nah, menerbitkan surat keputusan kelebihan pajak ini dalam jangka waktu 1 bulan setelah tanggal diajukan surat keputusan kelebihan pajak oleh wajib pajak. Kemudian menerbitkan surat perintah untuk membayar kelebihan pajak dalam jangka waktu 1 bulan setelah diajukan surat keputusan kelebihan pembayaran pajak. Nah, yang keempat kewajibannya yaitu menerbitkan surat keputusan angsuran. Nah, menerbitkan surat keputusan angsuran di sini yaitu menerbitkan surat untuk penundaan pembayaran pajak dalam jangka waktu 3 bulan untuk angsuran atau penundaan surat ketetapan pajak. Nah, itu tadi yaitu kewajiban-kewajiban aparatur pemungut pajak ada dua, yaitu kewajiban umum dan khusus, dan tadi kita juga sudah membahas tentang hak aparatur pemungut pajak. Nah, lanjut yaitu kita akan membahas tentang sanksi pajak. Nah, apa saja sanksi pajak? Nah, jadi sanksi di sini yaitu gunanya untuk apa? Gunanya agar peraturan atau undang-undang itu tidak dilanggar. Jadi, sanksi di sini merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan akan dipatuhi sehingga tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Nah, jadi apa saja sanksi pajak? Yang pertama yaitu ada sanksi administrasi pajak. Nah, sanksi administrasi pajak juga ada 3 jenis. Yang pertama, sanksi pajak berupa denda, kemudian yang kedua yaitu sanksi berupa bunga, kemudian yang terakhir yaitu sanksi kenaikan. Kita akan bahas satu persatu. Sanksi administrasi. Nah, sanksi administrasi adalah sanksi berupa pembayaran kerugian terhadap negara seperti bunga, denda, dan kenaikan.
Yang pertama, sanksi pajak berupa denda. Jadi, sanksi pajak berupa denda yaitu ditujukan kepada pelanggaran yang berhubungan dengan kewajiban pelaporan. Kemudian yang kedua yaitu sanksi bunga. Sanksi bunga ditujukan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran terkait kewajiban membayar pajak. Besarnya sudah ditentukan per bulannya. Dan yang terakhir yaitu sanksi kenaikan. Nah, sanksi kenaikan ditujukan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran terkait dengan kewajiban yang diatur dalam material. Sanksi ini berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar. Penyebabnya karena adanya pemalsuan data, seperti meminimalkan jumlah pendapatan pada SPT. Nah, jadi yang sanksi berupa denda itu karena adanya pelanggaran yang berhubungan dengan pelaporan, kalau bunga yaitu berhubungan dengan membayar pajak, dan yang ketiga berupa kenaikan yaitu karena ada pemalsuan data. Nah, untuk sanksi pajak jenis yang kedua yaitu sanksi pidana. Nah, sanksi pidana pajak itu adalah sanksi yang diberikan berupa hukuman pidana, seperti denda pidana, pidana kurungan, dan pidana penjara. Penyebabnya yaitu karena wajib pajak memperlihatkan dokumen palsu serta tidak menyetor pajak yang telah dipotong. Nah, jadi untuk wajib pajak seharusnya tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran perpajakan agar tidak menerima sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Lanjut yaitu fungsi NPWP. Nah, apa saja fungsi NPWP? Jadi, NPWP itu sangat penting karena memiliki berbagai fungsi. Yang pertama yaitu untuk pengajuan kredit ke bank. Jadi, selain KTP, NPWP juga menjadi dokumen yang harus ada ketika ingin mengajukan pinjaman ke bank. Mengapa? Karena melalui NPWP, pihak bank bisa melihat apakah calon debiturnya taat pajak atau tidak. Kemudian fungsi pajak yang kedua yaitu membuat SIUP. Apa itu SIUP? Jadi, SIUP adalah surat izin usaha perdagangan. Ini digunakan untuk ketika akan mendirikan sebuah usaha. Nah, untuk membuat SIUP ini selain beberapa dokumen yang harus dimiliki sebagai syaratnya, salah satunya juga ada dokumen NPWP. Kemudian yang ketiga fungsi NPWP yaitu melamar pekerjaan. Nah, jadi banyak perusahaan yang mewajibkan para calon pekerjanya memiliki NPWP. Kemudian yang fungsi keempat yaitu syarat membuat rekening bank. Jadi untuk membuat rekening bank, NPWP juga digunakan untuk syaratnya karena dalam pembukuan rekening NPWP dilampirkan semata-mata untuk melihat merupakan bentuk kepatuhan pihak bank kepada Bank Indonesia. Kemudian fungsi yang kelima yaitu membeli produk investasi. Jadi reksadana itu merupakan salah satu jenis investasi yang cocok untuk para pemula yang terjun ke dunia investasi. Nah, NPWP di sini menjadi syarat yang harus terlampir dalam dokumen pengajuan investasi ini. Seperti itu. Karena tujuannya melampirkan data NPWP yaitu untuk memberantas dan mencegah tindak pidana pencucian uang serta pendanaan kegiatan teroris. Nah, untuk fungsi yang keenam yaitu syarat mengikuti lelang proyek pemerintah. Jadi di beberapa daerah di Indonesia mewajibkan peserta lelangnya tersebut untuk memiliki NPWP. Hal ini dilakukan untuk Dirjen Pajak untuk mengharuskan peserta lelangnya memiliki NPWP. Alasannya untuk menjaring NPWP, maksud saya wajib pajak tersebut lebih banyak lagi. Nah, kemudian yang terakhir yaitu fungsi NPWP melaksanakan urusan perpajakan. Nah, fungsi NPWP yang paling utama yaitu wajib pajak ingin membayar dan melaporkan pajak tertentu wajib memiliki NPWP. Agar apa? Agar terhindar dari keharusan membayar tarif pajak lebih mahal ketimbang tarif aslinya. Jadi itu tadi adalah fungsi NPWP. Kemudian lanjut yaitu
kita akan bahas tentang format NPWP. Jadi bisa kalian lihat bahwa di sini ada contoh format NPWP. Kemudian ini adalah contoh NPWP-nya untuk wajib pajak. Jadi format NPWP di sini yaitu bisa dilihat bahwa strukturnya seperti ini ya, dan penjelasannya yaitu untuk dua digit pertama merupakan identitas wajib pajak. Nah, 01 untuk wajib sampai dengan 03 itu wajib pajak badan, kemudian 04 dan 06 wajib pajak pengusaha, 05 wajib pajak karyawan, 07, 08 dan 09 merupakan wajib pajak orang pribadi. Kemudian untuk yang kedua yaitu 6 digit kedua. Nah, ini 6 digit kedua setelah XXX itu adalah 6 digit ini merupakan nomor registrasi atau nomor urut yang diberikan kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak kepada kantor pajak Pratama. Kemudian 1 digit ini setelah yaitu digit ketiga diberikan untuk KPP sebagai alat pengaman agar tidak terjadi pemalsuan dan kesalahan nomor pokok wajib pajak. Kemudian 3 digit keempat merupakan kode kantor pelayanan pajak terdaftar. Kode ini dulunya dapat dirubah jika wajib pajak tersebut mengajukan pindah NPWP. Namun sejak berlakunya NPWP tetap, kode ini akan selalu sama atau tidak akan pernah berubah. Kemudian yang terakhir yaitu 3 digit terakhir merupakan status wajib pajak. Statusnya yaitu tunggal, pusat ataupun cabang. Nah, 0000 merupakan wajib pajak tunggal atau pusat, 0102 dan seterusnya merupakan wajib pajak cabang. Lanjut yaitu kelengkapan untuk memperoleh NPWP. Nah, jadi syarat untuk membuat NPWP kali ini kita akan membahas orang pribadi ya. Nah, yang pertama, bagi yang tidak menjalankan usaha atau sebagai karyawan, wajib pajak tersebut bekerja sebagai karyawan atau pegawai yang dilakukan untuk memperoleh NPWP yaitu menyiapkan fotokopi atau scan KTP untuk warga negara Indonesia, kemudian fotokopi ataupun scan KTP, paspor atau izin tinggal terbatas atau kitas atau kartu izin tetap atau kitab bagi warga negara asing yang tinggal di Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu fotokopi atau scan surat ketetapan pegawai negeri sipil bagi pegawai negeri ataupun surat keterangan kerja dari perusahaan tempat kita bekerja. Wajib pajak itu bekerja kalau itu karyawan swasta. Kemudian isi formulir pendaftaran yang tersedia di kantor pajak ataupun di portal online jika melakukan pembuatan NPWP secara online. Kemudian bagi orang pribadi yang memiliki usaha atau pekerjaan bebas yaitu menyiapkan dokumen fotokopi atau scan KTP pemilik usaha, kemudian fotokopi atau scan surat keterangan usaha atau SKU minimal dari kelurahan, kemudian isi formulir pendaftaran yang tersedia di kantor pajak ataupun online, dan yang terakhir yaitu mendatangi kantor pajak untuk mendaftar dan tidak dapat diwakilkan atau dilakukan secara online. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu di mana tempat pendaftaran nomor pokok wajib pajak. Jadi, berdasarkan sistem setiap wajib pajak itu bisa mendaftarkan dirinya ke kantor pelayanan pajak atau KPP yang ada di kota masing-masing wajib pajak, seperti itu. Nah, sampai di sini mungkin yang dapat Ibu sampaikan. Silahkan kalian pahami dan jika ada pertanyaan bisa kalian ajukan pertanyaan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.